Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo. Nomor NBI saya 1421900141. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum fluida saya. Kita lanjut di berikutnya. Ada lembar pengesahan. Di sini kepala laboratorium fluida adalah Insinyur Supardi MSc dan dosen pembimbingnya Ibu Elisa Sulistiarani STMT. Berikut ada kata pengantarnya juga dan daftar isinya. Kita langsung menuju ke bab 1, yaitu uji kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan. Tujuan pengujiannya untuk mengetahui besarnya kerugian gesekan daripada aliran fluida dalam suatu sistem perpipaan, atau bisa disebut instalasi pipa, akibat tekanan gesek yang timbul pada pipa karena adanya viskositas fluida dan kekasaran permukaan dari bahan pipa. Dan yang kedua ada dasar teori, ada laju aliran volumetrik. Laju aliran sebagai fungsi penurunan tekanan atau bisa disebut pressure drop pada aliran yang sudah berkembang penuh, full developed flow, dan gradasi tekanan konstan. Berikut rumus-rumusnya. Di sini juga ada rumus kecepatan rata-ratanya dan juga ada angka Reynolds untuk aliran di dalam pipa, dan juga ada keterangan. Kita lanjut ke faktor gesek. Faktor gesek untuk aliran laminer. Di mana RE sama dengan angka Reynolds. Dari rumus di atas tampak bahwa aliran laminar faktor gesek tidak tergantung pada kekerasan pipa. Faktor gesek untuk aliran turbulen. Berikut. Faktor gesek dapat didefinisikan juga sebagai fungsi angka Reynolds kekerasan relatif bahan pipa. Diagram untuk mencari harga faktor gesek dari RE dan ED adalah sebagai berikut. Berikut adalah diagram Modi ya. Diagram modinya. Mohon maaf jika kurang jelas. Dan ketiga ada alat uji dan kelengkapan. Alat uji dan kelengkapan yang digunakan dalam melakukan percobaan adalah sebagai berikut. Sistem perpipaan instalasi pipa gesek. Instalasi pipa gesek terbuat dari pipa tembaga yang terdiri dari 4 pipa lurus dengan diameter yang berbeda-beda dan dengan jarak ukur tekanan tertentu. Sistem perpipaan ini dilengkapi dengan sambungan-sambungan pipa atau fittings dan valves. Nah, di sini ada gambar instalasi pipa gesek pengujiannya. Nah, keterangan gambarnya: 1. Pompa sentrifugal, 2. Rotameter, 3. Tempat alat ukur pressure gauge, 4. Tabung transparan, 5. Venturimeter, 6. Alat ukur manometer Hg, 7. Reservoir, 8. Globe valve, 9. gate valve. Dan di sini ada pompa ya. Pompa yang digunakan di dalam mendukung pelaksanaan percobaan di sini adalah 1. Unit pompa sentrifugal dengan kapasitas maksimum 6 meter kubik per jam. Dan motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa. Rate motor listrik adalah sebagai berikut. Dayanya 1,5 kW, kecepatan atau putarannya 2900 rpm, voltage-nya 220 volt sampai dengan 380 volt. Di sini ada rotameter juga. Rotameter berfungsi untuk menunjukkan kapasitas atau debit air yang dibutuhkan pada saat pengujian. Manometer berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan air yang terjadi
pada Venturi. Jenis manometer yang dipakai di sini adalah manometer air raksa. Ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Penggunaan pressure gauge ini di sini adalah untuk mengukur tekanan yang terjadi pada masing-masing pipa uji. Dan ada termometer, fungsinya untuk mengukur suhu air pada saat melakukan percobaan. Dengan ketahuinya suhu air, maka density atau massa jenis dan viskositas air dapat diketahui. Jenis termometer yang dipakai di sini adalah termometer air raksa biasa. Yang keempat, ada prosedur atau langkah pengujiannya. Langkah ke-1, reservoir diisi air sampai batas ketinggian permukaan air tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum pipa dihidupkan, semua globe valve dalam keadaan terbuka kecuali gate valve pada pipa discharge dari pompa dalam keadaan tertutup. Hal ini untuk bertujuan mencegah atau menghindari terjadinya penekanan tiba-tiba dari laju aliran pada saat pompa mulai dihidupkan, sehingga dapat merusak instalasi. Langkah keduanya, hidupkan pompa atau saklar dalam posisi on. Kemudian secara perlahan-lahan gate valve dibuka hingga laju aliran stabil. Laju aliran dapat diamati pada pipa kaca. Di sini akan dapat terlihat apakah masih terdapat atau terjadi gelembung udara pada alirannya. Jika sudah tidak terjadi gelembung-gelembung udara, maka globe valve pada pipa yang lain dalam keadaan terbuka sebelum dilakukan pengamatan pada pengukuran di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga, setelah aliran air bebas gelembung udara, laju aliran yang dipompakan diatur dengan memutar gate valve sesuai dengan jumlah atau kapasitas laju aliran yang ditentukan. Berikut langkah yang keempat, amati hasil pengukuran pada pressure gauge di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui perbedaan tekanan pressure drop pada pipa yang diukur. Misalkan kita melakukan pengamatan pada pipa pertama, maka kita harus menutup aliran yang menuju pipa kedua, ketiga, dan keempat. Gate valve dibuka secara perlahan-lahan sambil mengamati rotameter dan pressure gauge dengan jarak tap yang sudah ditetapkan. Langkah yang kelima, buka gate valve secara bertahap hingga batas maksimal. Berapa laju aliran maksimum yang hanya diperlukan untuk pipa lurus sepanjang jarak tap yang sudah ditetapkan, serta berapa tekanan maksimum yang terjadi di sepanjang pipa lurus tersebut. Langkah yang keenam, lakukan percobaan yang sama pada pipa kedua, pipa ketiga, dan pipa keempat. Di sini ada data hasil pengujian dari pipa lurus tembaga temperatur air. Nah, di sini ada itunya seperti diagram ya. Nah, di sini data-datanya. Dan juga ada perhitungan data temperatur air pada saat percobaan 2 derajat Celcius dari tabel sifat fisik dari air satuan SI didapat berikut. Dan dengan cara interpretasi didapat dengan berikut. Di sini ada buka katup 1 putaran Q sama dengan 0,028 kali 60 oleh 1,68 meter kubik per jam. Berikut ada penjelasannya, ada angkanya, ada faktor gesek, ada harga kekerasan pada gesek, kerugian gesek pada pipa. Ini ada juga buka katup ketiga putaran. Berikut kecepatan rata aliran, angka Reynolds, faktor gesek, harga kekerasan pipa gesek, kerugian gesek. Nah, di sini juga ada buka katup 1 putaran Q sama dengan 0,027 kali 60 sama dengan 1,62 meter kubik per jam. Kecepatan ratanya aliran ada berikut, angka Reynolds berikut.
faktor geseknya, harga kekerasan pipa gesek, kerugian gesek pada pipa, ada semua ya. Kita menuju ke buka katup 3 putaran 0,28 kali 60 sama dengan 1,68 meter kubik per jam. Di sini ada juga kecepatan angka Renault. Kita lanjut. Ya, di sini ada tabel hasil pengujian data uji pipa gesek lurus tembaga. Sini ada tabel-tabelnya. Pipa 1 D sama dengan 27,2 mm, L sama dengan 133 cm, dan pipa 2 nya D sama dengan 21 mm, L sama dengan 134 cm. Di bawahnya ada tabel-tabelnya. Pipa 3 D sama dengan 17 mm, L sama dengan 135 cm. Berikut tabel-tabelnya. Nah, kesimpulan dari bab pertama, uji gesek. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan meningkatkan debit aliran Q, maka akan meningkatkan angka Renault. Angka Renault tertinggi dituangkan pada pipa 3 buka katup 3 putaran ke atas dengan nilai 3,9 kali 10 pangkat 4. Terjadi penurunan tekanan akibat adanya kerugian gesek pada sistem perpipaan. Semakin tingginya angka Renault menyebabkan faktor gesek semakin turun. Kita menuju ke bab 2, uji pompa sentrifugal. 1. Ada tujuan pengujiannya untuk mengetahui besarnya laju aliran volume aliran fluida yang dihasilkan oleh pompa dengan metode pengukuran yang menggunakan V-notch wear dan rectangular wear. Dengan diketahui debit pompa Q, maka pompa dapat pula diketahui variabel-variabel yang lain dari pompa tersebut, yaitu head pompa, daya hidrolik, WHP, daya pompa, N, efisiensi pompa, dan NPSH pompa. Di samping itu dapat pula diperoleh karakteristik kerja dari pompa seperti misalnya berikut. Menuju ke dasar teori, aliran internal dalam saluran tertutup pipa. Di sini ada gambarnya ya, gambar aliran pada kawasan masuk pipanya. Dan juga ada kecepatan rata-rata alirannya. Ini tentunya harus sama dengan UO atau konstan. Ada panjang entrance length. Aliran laminar adalah fungsi dari angka Renault berikut. Nah, untuk aliran laminar dalam pipa berarti Renault lebih kecil dari 2300, maka entrance length L kita dapatkan L sama dengan 0,06 kali RE kali D, 0,06 kali 2300 kali D, L sama dengan 138 D. Untuk aliran turbulen, karena tumbuhnya lapisan batas lebih cepat, maka entrance lag akan lebih menjadi pendek, yaitu kira-kira 25-40 kali diameter pipa. Aliran eksternal atau aliran dalam saluran terbuka, berikut ada gambarnya juga ya, rektanguler. Dan ada juga rumus-rumusnya. Kapasitas discharge menjadi kapasitas discharge teoritis. Yang ke B ada notch wear. Di sini juga ada gambarnya. Telah dari V-notch wear. Kapasitasnya dan juga ada head pompa dihitung dengan rumusnya sebagai berikut ya. Ini keterangannya.
Angka Reynolds aliran fluida di dalam pipa isap. A pada pipa isap RE sama dengan Vs kali ds per U. Pada pipa tekanan RE sama dengan Vd kali dd per U. Kecepatan rata aliran di dalam pipa berikut. Pipa isap Vs sama dengan 4 kali Q per Pi kali ds kuadrat. Pipa tekannya Vd sama dengan 4 kali Q per Pi kali dd kuadrat. Nah, berikut ada kecepatan pada reservoir. Pada susun reservoir FSR, kecepatan turunan permukaan fluida di dalam reservoir karena luas permukaan fluida pada reservoir jauh lebih besar daripada luas penampang pipa isap, maka kecepatan turunannya permukaan fluida di dalam reservoir sangat kecil, sehingga FSR yang sama dengan 0. Pada discharge reservoir, PDR sama dengan kecepatan fluida keluar dari ujung pipa discharge karena diameter ujung pipa discharge sama dengan diameter pipa discharge, maka VDR yang sama dengan VD. Tekanan pada reservoirnya berikut. A pada suction reservoir, PSR sama dengan tekanan pada suction reservoir adalah sebesar tekanan atmosfer, PSR sama dengan P ATM karena reservoir terbuka ke udara. Yang B pada discharge reservoir, PDR sama dengan tekanan pada discharge reservoir. Bila pipa discharge masuk tenggelam ke permukaan fluida dalam reservoir di mana reservoir terbuka ke udara, maka PDR sama dengan tekanan di permukaan fluida pada reservoir sama dengan P ATM. Bila pipa discharge di atas permukaan fluida dalam reservoir dan masih mempunyai tekanan yang lebih besar dari maka PDR harus diukur atau dihitung dengan persamaan berikut. PDR sama dengan dalam kurung PD tambah P ATM tutup kurung dikurangi HD dikurangi VD kuadrat dan kurangi L2G. Sini ada tekanan pada pipa. Pada pipa isap, PS sama dengan tekanan yang diukur dengan pressure gauge pada inlet isap pompa lubang masuk pompa. Pada pipa tekan, PD sama dengan tekanan yang diukur dengan pressure gauge pada outlet siap pompa lubang masukan pompa. Ada tinggi tekanan statis juga. Pipa hisap yang A, HS tinggi statis pada pipa sama dengan jarak vertikal dari permukaan air pada reservoir sampai ke poros pipa. Yang ke B pada pipa tekan, HD sama dengan tinggi statis pada pipa tekan sama dengan jarak vertikal dan poros pompa sampai ke lubang pengeluaran fluida discharge reservoir. HD sama dengan HD kurangi ZZ1 sama dengan HDD kurangi 10 cm. Sini ada kerugian gesek pada instalasi pompa ya. Nah, di sini ada keterangannya juga pada isap pipa. Daya hidrolik pompa WHP juga. Daya hidrolik pompa adalah daya yang dimiliki oleh fluida atau daya yang dilakukan oleh pompa untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain pada ketinggian H tertentu. Berikut ada keterangannya dan juga rumus-rumusnya. Dan ada NPSH, net positive suction head. Agar pompa dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka harus dipenuhi persyaratan berikut. Yang diperlukan lebih besar daripada NPSH sisi isap pompa, ekivalen dengan tekanan mutlak pada sisi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair dari tempat terbuka dengan atmosfer pada permukaan zat cair, maka besarnya NPSH yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Berikut ada rumus dan keterangannya. Nah, di sini kita menuju ke perangkat sistem pengujian mesin uji pompa sentrifugal. Mesin uji sentrifugal terdiri dari bak reservoir atas dan bawah, pompa dan instalasi pipanya, pipa gate, valve dan elbow 90 derajat, saluran pengukur debit, V-notch wear dan rectangular wear. Sedangkan pompa yang dipakai adalah satu unit pompa sentrifugal hard dap dengan spesifikasi dengan berikut.
modelnya Aqua 175A pompa susun dangkal. Kecepatan maksimumnya 100 Lt per mm. Total headnya 22,5 meter. Putarannya 2850 rpm. Diameter discharge-nya 1 inch, diameter suction-nya 1 inch. Voltage-nya 220 volt, daya motornya 175 watt. Berikut ada gambar instalasi alat uji pompa sentrifugalnya dan juga keterangannya. Nah, alat ukur yang dipakai dalam pengujiannya ini adalah alat ukur yang dipakai adalah mistar ukur terpasang pada bak, dipergunakan untuk mengukur ketinggian air bak, dan juga ada head tachometer dipakai untuk mengukur putaran poros elektromotor penggerak pompa, dipergunakan pada saat poros berputar. Ada voltmeter untuk mengukur perubahan voltage. Ada ampermeter untuk mengukur perubahan arus listrik pada pompa. Regulator voltage listrik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Pengujian dilakukan dengan tegangan listrik yang berbeda-beda. Sini ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkah percobaannya ya. Persiapan sebelum pengujiannya: persiapkan peralatan yang akan digunakan, terutama instalasi pengujian pompa. Yang B, membersihkan peralatan pengujian. C, mengisi bak air secukupnya. D, memeriksa ada tidaknya kebocoran pada sambungan instalasi. E, memeriksa alat pengukur regulator voltage listrik, gate valve, dan alat penunjukan manometer, voltmeter, ampermeter, dan tachometer. Yang F, switch harus pada posisi off dan gate valve pada pipa discharge harus tertutup rapat. Yang G, ada switch di on kan. H, gate valve dibuka sedikit demi sedikit sehingga gelembung-gelembung udara habis. Yang I, pengujian dapat dimulai. Di sini ada langkah-langkahnya saat pengujian ya. Tadi sebelum pengujian, sekarang saat pengujiannya. A, putaran poros pompa dicoba pada 3 macam putaran. Yang B, untuk tiap-tiap putaran tertentu gate valve dibuka sedikit demi sedikit hingga ketinggian air dalam bak reservoir atas dan bawah dapat ditunjukkan oleh indikator ketinggian permukaan air. Lihat pada skala mistar ukur. Kecepatan putaran poros di atas masing-masing dengan katup gate valve 1:3:7. Bukaan katup kemudian dicatat sebagai berikut: besarnya voltage listrik dalam volt, besarnya arus listrik dalam ampere, tinggi permukaan air pada sisi tekan HD dalam cm, tinggi permukaan air dalam sisi isap HS dalam cm, head statis discharge HD dalam cm, head statis suction HS dalam cm, tekanan discharge PD dalam kilogram per cm kuadrat. Dan selesai pengujian ya. Setelah pengujian selesai, mesin dimatikan dengan urutan sebagai berikut: gate valve tertutup, switch di-off-kan, fluida dibuang, alat-alat dikembalikan. Berikut ada data-data hasil pengujiannya. Bisa kita lihat. Ada juga perhitungan datanya. Kapasitas nyata untuk 90 derajat V0 Wane. Kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa. Head laser, bukaan katup pertama, bukaan katup ketiga, bukaan katup full. Sini juga ada pada pipa discharge keluarannya, bukaan katup 1, daya hidrolik pompa, bukaan katup 1 lagi, bukaan katup 3, dan bukaan katup full. Sini juga ada daya motornya ya. Ada rumus-rumusnya tertera. Ada daya mekanik, efisiensi pompa, bukan 1, bukan 3, bukan full. Sini ada putaran mesin 2500 rpm, maka didapat hasil pengujian perhitungan sebagai berikut ya. Sini ada tabel-tabelnya nih. Kita menuju ke bab 3 penutup. Kesimpulan: tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui karakteristik aliran laminar dan turbulen, dan juga mengetahui pengaruh terjadinya gesekan aliran terhadap faktor pengaruh pengaliran. Gesekan aliran merupakan aliran dalam penurunan tekanan. Besarnya hambatan aliran karena gesekan sangat tergantung dari kekerasan lindung pipa. Selain itu, nilai faktor gesekan berbanding harus dengan bilangan Reynolds. Artinya semakin besar nilai faktor gesekan, semakin besar pula bilangan Reynolds yang dihasilkan. Lalu nilai kecepatan fluida juga berbanding lurus dengan nilai HF per L. Artinya
semakin besar kecepatan fluid dan nilai HFL juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa hubungan logaritma kecepatan dengan logaritma total head baik untuk manometer air maupun manometer raksa adalah makin besar kecepatan aliran maka nilai total head juga semakin besar. Sarannya dalam praktikum diharapkan praktikkan lebih jeli dan teliti dalam pengukuran karena waktu yang dibutuhkan hanya 5 detik. Selain itu, faktor alat dan bahan juga berpengaruh dalam pelaksanaan praktikum. Kesalahan sedikit dalam pengoperasian dapat berpengaruh terhadap hasil akhir praktikum. Berikut penjelasan saya tentang laporan praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.